Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gian Aposan dan saya di sini bersama teman saya. Nama saya Raisa Akbar Sembiring. Kami akan menjelaskan proses pengolahan data pada lapangan X dalam analisis kestabilan lereng dan geomekanika. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Oke, baiklah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pembuatan data logbore dari sumur GT03 dan nanti juga akan dijelaskan sumur GT05. Oke, yang pertama, kami itu mendapat data logbore berupa microspexel. Data logbore yang dapat berupa data drilling, recovery, material description, kekuatan batuan, RQD, informasi diskontinuitas, nilai GSI, water level, dan juga data sampling. Nah, data ini berupa data-data dari hasil yang didapatkan dari pengeboran di lapangan. Oke. Kemudian, data dari Excel ini kami olah ke dalam software Logplot 8 dengan tujuan untuk mempercantik desain agar mudah bagi semua orang untuk melihat data-data yang diberikan. Oke. Proses yang kami lakukan di Logbore yaitu pertama kita membuat desainnya dulu. Pertama ada header, ada log body, dan ada footer. Di mana untuk header kami membuat desainnya menggunakan static text untuk teks seperti ini, dan juga kami menggunakan rectangle untuk membuat border pinggirnya, dan juga kami menggunakan line untuk membuat garis-garis yang ada di dalam rectangle. Dan hasil akhir headernya seperti ini. Header yang kami buat ini keterangannya sesuai dengan data Excel yang telah diberikan. Oke, setelah header kami membuat log body. Cara membuat log body yaitu pertama untuk kolom depth kedalaman dalam 1 meter kita membuatnya dengan body tools yaitu scale bar. Kita drag, kita masukkan ke sini. Untuk date, untuk run number atau core recovery, kami menggunakan vertical text. Kami drag, kami masukkan ke dalam sini, dan disesuaikan dengan kolom di atasnya, pada header. Untuk litologi, kami buat dengan tools pattern. Untuk litologi description, kami buatnya dengan description. Untuk UCS, kami buatnya dengan interval text. Demikian juga dengan frekuensi, number of vector set, spacing, dan fit. Dan juga melakukan GSI dan water level. Untuk RQD kami membuatnya dalam bentuk grafik, yaitu berupa bar graph. Ini adalah bar graph. Kami drag ke sini. Oke. Terakhir kami membuat desain footer. Ini sesuai dengan keterangan yang nanti kami akan buat pada data logbore. Untuk footer juga sama menggunakan static text dan juga rectangle. Oke. Selanjutnya, setelah kita membuat desainnya, maka kita akan mengklik pilihan ini, New Data Editor from Block Design. Kita klik. Nah, setelah kita klik maka akan muncul data. Data ini masih kosong. Ini merupakan data yang akan kita isi sesuai dengan data yang telah diberikan di Excel tadi. Nah, gitu. Nah, setelah kita isi data semua, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah data yang telah kami isi. Ini data untuk interval text, yang dimana ada kondisi pelapukan, weathering, UCS, infill, water level, dan nilai GSI. Diberikan sesuai data Excel sesuai dengan top base, dan seterusnya sampai bawah. Demikian juga dengan litologi. Kami isi litologi dan juga kontak-kontak tegas karena tidak ada data kontak diberikan. Kemudian deskripsinya sesuai dengan Excel. Demikian juga untuk vertical text, ada core recovery dan run number. Kemudian untuk RQD juga sama. Untuk litologi description juga sama, dan untuk date juga sama. Setelah semua data diisi sesuai dengan Excel, langkah selanjutnya adalah membuat logbore-nya, yaitu dengan cara compile data file. Kita klik compile data file. Oke, maka akan kita proses, lalu akan muncul data logbore. Nah, ini tidak sesuai dengan page karena belum kita sesuaikan. Maka kita sesuaikan dulu di page dimension. Misalnya kita buat yang 21 dan di sini 25.
kita oke, kita apply, maka ini sudah sesuai. Begini hasil yang dapat, kemudian kita akan ekspor as PDF atau ekspor bisa dalam bentuk lain. Tapi dalam ini saya akan ekspor ke dalam PDF, yang kemudian nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita bisa melihatnya dengan PDF. Inilah yang akan masuk ke dalam laporan kami. Begitu. Ini sesuai dengan yang sudah kami desain tadi. Di atas ada header dan ada log body, lalu paling bawah nanti ada footer. Begitu cara untuk membuat data logboard pada sumur GT03. Baik, setelah kita melakukan pembuatan logboard, selanjutnya kita akan menghitung nilai rock mass rating atau disingkat RMR, dan juga setelah itu kita melakukan perhitungan slope mass rating atau disingkat SMR. Oke, caranya adalah kita membuat template dulu tabelnya. Perhitungan RMR ini kita dasarkan pada acuan yang dibuat oleh Bianowski pada tahun 1984. Itu ada beberapa parameter untuk menghitung RMR, ada UCS, ada RQD, ada spasi rekan, ada kondisi rekan, dan ada kondisi air tanah. Lalu kita masukkan semuanya ke dalam tabel. Seperti ini. Oke, kemudian data dari Excel tadi kita masukkan dan pindahkan semua ke dalam ini, yang disesuaikan dengan parameter-parameter. Ada data row number, ada data kedalaman, top base from to, kemudian UCS, kemudian RQD, kemudian space of discontinuities, spasi rekahan, yang dimana kita dapat dari data defect log, yaitu data defect log ini. Jarak antar kekar kita masukkan, kemudian kondisi diskontinuitas, kemudian kondisi air tanah. Setelah kita masukkan, kita lakukan semua pembobotan sesuai dengan Bianowski tadi. Oke, kita lakukan pembobotan, kemudian pembobotan ini kita jumlahkan. Nah, untuk yang atasnya tidak ada karena yang atas ini berupa soil, bukan batuan, berupa tanah. Jadi kita tidak menghitungnya. Nah, kita jumlahkan semua total pembobotannya, total ratingnya, lalu kita dapatkan nilai RMR. Nah, untuk RMR di GT3 ini beragam ya. Ya, kemudian setelah kita hitung nilai RMR, kita klasifikasikan mereka ke dalam kelas. Kelas ini juga berdasarkan Bianowski, yaitu 1 sangat baik, 2 baik, 3 sedang, 4 jelek, dan 5 sangat jelek. Berdasarkan range 100 sampai 81 dan seterusnya. Oke. Setelah itu kita dapatkan bahwa kelas RMR pada GT3 itu masuk dalam klasifikasi nomor 2 yaitu baik hingga 4, ada juga yang 4 yaitu jelek. Dan rata-rata adalah 3 yaitu menurut Bianowski sedang. Jadi pada sumur GT03 rata-rata RMR-nya adalah sedang. Dimana kemudian setelah kita melakukan RMR, kita melakukan perhitungan SMR. Dimana perhitungan ini berdasarkan rumus yang diberikan oleh Lobster, Hall, dan juga Orr. Ada satu lagi metode yang tidak kita pakai yaitu metode Romana. Dikarenakan kurangnya data untuk F1, F2, F3, dan F4. Oleh sebab itu kita hanya menggunakan 3 metode ini. Oke, rumus dimasukkan ke dalam Excel. Demikian juga dengan Hall dan Orr, kemudian didapatkan nilai SMR. Yang dimana nilai SMR ini akan digunakan untuk acuan pembuatan single slope dan juga overall slope. Dimana kita bisa mengambil SMR paling pesimistik untuk pembuatan rekomendasi sudutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan rock mass rating atau klasifikasi massa batuan dengan metode RMR tadi pada logboard GT05. Nah, saya mengolahnya dengan cara mengklasifikasikannya sesuai running terlebih dahulu. Nah, jadi pada logboard GT05 sampai kedalaman 80,03 meter itu ada 64 running. Nah, tujuannya apa? Kita bisa melihat di mana running yang berada, satu running itu tidak ada batuan yang terambil atau core loss, di mana saya tidak menghitung rock mass rating ataupun slope mass rating pada logboard GT05. Nah, RMR sendiri adalah
suatu klasifikasi kelas massa batuan di mana melakukan dari beberapa parameter, yaitu UGS atau uji inersial, RQD, rock quality density, spacing diskontinuitas, kondisi dari diskontinuitas, groundwater condition, dan akhirnya dibobotkan menjadi satu bobot, yaitu rock mass rating. Nah, di sini di setiap run-nya saya membobotkan UGS. UGS itu datanya sudah ada cukup lengkap di Excel yang diberikan. Seperti itu juga dengan RQD berdasarkan Bionowski 1989. Nah, semua parameter ini menggunakan klasifikasi Bionowski 1989. Nah, untuk spacing diskontinuitas, dari data yang diberikan saya menggunakan log defect atau log defect itu ialah log kerusakan, di mana di setiap kedalaman tertentu, di running tertentu, ada kekar-kekar yang bisa dibobotkan itu kurang dari 2 meter di data Excel tersebut. Itu untuk spacing diskontinuitas. Nah, untuk kondisi diskontinuitas itu saya membagi seperti separasi, roughness itu ialah kekasaran, separasi ini seperti aperture, dan selanjutnya itu infilling atau isian dari kekarnya, weathering, dan selanjutnya saya rating dalam satu cakupan kondisi diskontinuitas. Nah, data-data ini ialah data-data yang ada untuk membaca atau menginterpretasikan kondisi diskontinuitas yang akhirnya saya membuatnya itu satu rating. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan groundwater condition yang dimana di kedalaman tertentu ada MAT yang ditemukan di logbor GT05. Nah, didapatkan hasil dari RMR bisa diolah untuk SMR. Nah, di sini tidak bisa, kami tidak menggunakan klasifikasi SMR menurut Romana, di mana Romana itu melakukan faktor koreksi, dan data yang disediakan tidak cukup untuk mengklasifikasikan SMR menurut Romana. Jadi hanya ada lobster, hole, dan ore. Nah, didapatkan hasil rata-rata RMR itu 57,22581, di mana data ini relate dengan GSI sebelumnya, di mana data ini masuk menurut Bionowski 1989 itu masuk batuan fair sedang, sama dengan data GSI sebelumnya. Di mana saya melihat juga data yang diolah oleh rekan saya itu juga menunjukkan bahwa batuan pada lapangan penelitian itu sedang. Nah, menurut Bionowski 1993, sifat keteknikan massa batuan itu didapatkan seperti ini. Nah, safe cut slope menurut Waltham 2002 itu ialah sudut eksavasi atau sudut pemotongan yang ada di Sin and Goel 2011, di mana sudut pemotongan yang aman untuk lereng nanti ialah dianjurkan 55 derajat. Seperti itu untuk pembahasan rock mass rating dari logbor GT05. Nah, untuk slope mass rating, nah, kami mendapatkan SMR pesimistik, di mana lobster itu 45 derajat, hole itu 44,5, dan ore 48,04. Nah, SMR pesimistik ini kami mengambil nilai terkecil dari setiap running yang ada. Seperti itu untuk mengambil SMR pesimistik. Nah, didapatkan dari nilai SMR ini, kestabilan lereng massa batuan adalah partially stable. Nah, dapat dilihat di layar kali ini, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari massa batuan setiap penampangnya. Nah, data ini adalah data yang kami dapatkan dari pengajar untuk melakukan penelitian kali ini. Nah, dapat dilihat ada 12 lapisan batuan pada penelitian kali ini, di mana adanya gamma dry, gamma natural, UGS, dan kohesi sisa dan sudut geser dalam sisa. Nah, yang saya asumsikan di sini ialah
gamma dry di mana gamma ini didapatkan hasil dari penelitian dari laboratorium. Sementara gamma natural ialah gamma yang berada pada tes lapangan. Ini dapat dilihat dari gamma dry yang lebih kecil nilainya dari gamma natural, yang saya menginterpretasikan atau mengasumsikan bahwa gamma dry ini benar-benar gamma yang didapatkan dari hasil uji laboratorium. Seperti juga itu dengan UCS, kohesi sisa atau biasa dikenal dengan kohesi residu, dan sudut geser dalam sisa atau V residu. Nah, ada beberapa bagian dari setiap lapisan di sini kosong. Nah, di sini kami untuk melengkapi properties yang akan dipakai di penampang geotek dalam mengeluarkan atau mensimulasikan faktor safety di lereng yang akan kami simulasikan, kami menggunakan software RockLab, di mana software ini memakai UCS dan GSI atau Geological Strength Index, di mana kami memasukkan data-data dari Excel yang diberikan dan mencari nilai yang hampir mirip dengan kohesi residu yang diberikan dengan kohesi residu yang kami lakukan di software RockLab, sehingga nanti GSI yang dipakai adalah GSI yang mendekati kohesi residu yang ada diberikan, karena kami mengasumsikan ini adalah kohesi yang sangat tepat atau hasil dari laboratorium. Nah, didapatkan hasil dari pengolahan software RockLab itu seperti ini. Nah, kami mendapat nilai kohesi sisa atau kohesi residu pada setiap lapisan yang kosong itu yang akan kami pakai. Jadi, ketika memakai software RockLab, kami mengolah data-data Excel yang ada. Jadi, data-data seperti GSI, litologi, berupa penentuan MI untuk melihat kohesi dan sudut geser dalam yang dihasilkan dari Geological Strength Index. Nah, ini adalah GSI yang digunakan pada penelitian kali ini untuk setiap lapisannya. Nah, angka 25 sampai 65 ialah angka yang dipakai ketika di software RockLab, dan saya dan rekan saya mengambil nilai yang terdekat. Nah, jadi setelah kami melihatnya, kami memplot nilai GSI yang dipakai untuk hubungannya ke kelas massa batuan. Nah, di sini seperti di tabel atas, GSI yang ada di setiap lapisan itu bernilai 25 sampai 70. Nah, di mana hasilnya saya menginterpretasikan batuan pada lapangan penelitian kali ini berada di fair rock, di mana fair rock ini untuk kelas RMR-nya itu berada di batas 59, dan kita akan cek dari kedua data logbor GT03 dan GT05 apakah nilainya melebihi 59, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa batuan yang ada di lapangan penelitian itu poor rock sampai fair rock, seperti itu untuk properties setiap massa batuan. Oke, di sini saya akan menjelaskan penampang geoteknik. Penampang geoteknik pada penelitian kali ini dibuat berdasarkan korelasi atau hubungan dari kedua logbor yang diberikan, yaitu GT03 yang memiliki kedalaman 54,06 meter dan GT05 pada kedalaman sampai 80,03 meter. Nah, korelasi ini dibuat berdasarkan lithostratigraphy, di mana kami menghubungkan setiap litologi yang sama pada kedua logbor tersebut. Nah, kami menganggap lapisan yang kurang dari 1 meter itu menjadi minoritas yang masih bisa disamakan dengan lapisan yang
yang lebih tebal. Jadi kalau dilihat di sini, kami mengkorelasikan di mana di dalam korelasi batu pasir masih ada batu bara dan korelasi pada batu claystone masih ada batu pasir seperti itu. Nah, selain itu juga kami melihat sifat mekanik batuan dari kedua data GT03 dan GT05 untuk menjadi parameter lain untuk mengkorelasikan dari kedua logbor pada lapangan penelitian kali ini. Nah, didapatkan hasil pada penelitian kali ini berjumlah 12 lapisan, di mana berawal dari soil dan diakhiri dengan sandstone. Nah, kira-kira seperti ini penampang yang dihasilkan pada lapangan penelitian kali ini. Nah, kami menggunakan external boundaries yang diberikan datanya oleh para dosen pada mata kuliah kali ini. Nah, kami didapatkan hasil dari korelasi dua logbor tadi, dipping lapisan batuan pada lapangan penelitian kali ini itu mengarah ke GT05. Nah, untuk itu, di saat kami membuat penampangnya, dipping lapisan batuan itu mengarah ke GT05. Nah, kami menginterpretasikan setiap lapisannya beberapa meter dari korelasi yang sebelumnya. Jadi, berapa meter setiap soil itu di GT03 dan GT05, kami mencatatnya dan langsung membuatnya ke external boundaries. Jadi, kemiringan ini, dipping yang diperlihatkan pada penampang geoteknik ini berdasarkan interpretasi kami di setiap lapisan saat mengkorelasikan dua logbor tersebut. Seperti itu untuk penampang geoteknik, didapatkan hasil seperti ini. Nah, data-data seperti jarak antara logbor itu diberikan untuk pada penelitian kali ini. Jarak antara GT03 sampai ke kiri external boundaries dan data GT03 jaraknya ke GT05. Seperti itu, didapatkan 12 lapisan dengan dipping mengarah GT05. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang kami gunakan dalam melakukan analisis kestabilan lereng dan juga simulasi. Cara yang kami gunakan adalah cara komputasi atau cara digital, yang dimana kami menggunakan software, yaitu software Slide 6.0 untuk melakukan metode analisis kestabilan lereng. Oke, nah metode dasar yang kami gunakan yaitu adalah metode Limit Equilibrium Method, atau disingkat metode LEM. Metode LEM ini prinsip dasarnya yaitu menghitung rasio perbandingan antara gaya penahan dan juga gaya pendorong. Nah, konsep dasar lainnya yaitu kondisi kesetimbangan atau yang disebut equilibrium itu didapat ketika rasio nilai perbandingan adalah 1, yang dimana artinya jika gaya penahan lebih besar dari gaya pendorong, maka nilai rasio perbandingan akan lebih dari 1. Dan jika gaya pendorong lebih besar daripada gaya penahan, maka nilai rasio perbandingan akan kurang dari 1. Nah, untuk perhitungan LEM bisa dilihat pada layar, yaitu yang tertera pada layar adalah rumus yang digunakan oleh Wallenius, rumus pertama kali pada kestabilan lereng, atau yang bisa kita sebut dengan metode ordinary. Nah, seperti kita lihat ada bidang gelincir dan juga ada F sama dengan tau per S, di mana tau adalah gaya penahan dan S adalah gaya pendorong. Nah, ini adalah sketsa gaya pada lereng yang diberikan oleh Zakaria pada tahun 2009 pada papernya. Oke, kemudian selanjutnya rumus perhitungan LEM ini selain ordinary, semakin kesini semakin banyak berkembang, yang dimana menghasilkan banyak sekali metode perhitungan. Di antaranya ada metode Janbu, metode Bishop, metode Spencer, metode Morgan Price, dan lainnya. Nah, metode yang kami gunakan itu ada 2. Yang pertama adalah metode Janbu yang dibuat pada tahun 1954. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa gaya geser antar irisan sama dengan 0.
Metode ini memenuhi kesetimbangan gaya dalam arah vertikal untuk setiap irisan dan kesetimbangan gaya dalam arah horizontal untuk semua irisan. Namun, kesetimbangan momen tidak dapat dipenuhi. Ini menurut Saifuddin Arif tahun 2008 dalam paper Arsyad tahun 2021. Oke. Beberapa alasan kami menggunakan metode ini, kami mengambil alasannya dari paper Arsyad pada tahun 2021, yaitu metode Janbu ini bisa dilakukan untuk semua jenis bidang longsor. Tidak hanya bidang longsor sekular, jadi untuk planar, untuk segala jenis bidang longsor lainnya juga bisa. Kemudian metode Janbu menentukan bidang longsor berdasarkan zona lemah pada masa batuan. Terus metode Janbu ini tingkat kesalahan kecil karena ada faktor koreksi dalam perhitungannya. Kemudian metode Janbu cenderung menghasilkan nilai FS yang lebih pesimis, lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Itu juga berdasarkan hasil penelitian kami sebelumnya, di mana Janbu selalu memberikan nilai yang lebih kecil, yang dimana nilai pesimis diperlukan untuk kestabilan lereng. Selanjutnya metode Morgenstern Price tahun 1965, di mana metode Morgenstern Price ini merupakan metode dengan perhitungan rumus yang lengkap. Rumus yang lengkap yaitu lengkap karena dia perhitungannya benar-benar memperhatikan gaya penahan dan gaya pendorong. Nah, metode ini juga memperhitungkan gaya-gaya antar irisan. Alasan kami memilih metode ini karena metode ini memiliki rumus yang detail dengan memperhatikan semua gaya yang bekerja pada lereng, sehingga kami mengasumsikan bahwa metode ini cenderung lebih akurat. Nah, setelah kami tadi melakukan simulasi, seperti yang dijelaskan tadi ada nilai rasio perbandingan. Nilai rasio perbandingan tadi itu disebut dengan nilai faktor keamanan lereng, FS. Nah, apa sih arti dari nilai FS ini? Menurut tabel yang dibuat oleh Bowles 1989 dalam Zakaria 2009, bahwa nilai FS lebih kecil dari 1,07 itu mengasumsikan bahwa lereng bersifat labil, di mana longsor terjadi sering atau biasa. Jika nilai FS di antara 1,07 sampai 1,25, maka lereng bersifat kritis, di mana longsor pernah terjadi. Jika FS lebih dari 1,25, maka lereng bersifat stabil, relatif stabil, di mana longsor jarang terjadi. Nah, selain tadi melakukan perhitungan gaya-gaya antar irisan, gaya penahan dan gaya pendorong, ada juga faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng, yaitu kondisi beban gempa. Nah, aspek ini perlu dipertimbangkan karena aspek ini dapat mengurangi nilai keamanan lereng. Jika pada nanti suatu lereng terdapat gempa atau getaran, maka nilai keamanannya akan berkurang. Nah, itu disebut kondisi stereostatik. Untuk melakukan analisis ini kita perlu data koefisien gempa horizontal KH. Dan setelah kita mendapat KH, maka menurut Haynes dan Franklin tahun 1984, nilai ini bersama dengan 50% dari PGA. Nah, kami mencari data, yaitu kami mendapat peta zonasi gempa Indonesia, di mana lokasi penelitian adalah lokasi Kapuas Hulu di sekitar Kalimantan di sini, di mana nilai PGA-nya, di sini hanya ada data PGA yang terdapat, yaitu kurang dari 0,05 G. Nah, kami mengasumsikan bahwa nilai paling tinggi adalah 0,049, sorry. Jadi 0,049 itu adalah nilai PGA pada daerah penelitian. Di mana kalau menurut Haynes dan Franklin tadi, nilai KH sama dengan 50% dari nilai PGA. Berarti 0,049 dibagi dengan dibagi dengan 2, yaitu 50%-nya. Maka hasilnya 0,0245, itu yang kami gunakan untuk menjadi nilai KH yang kami akan lakukan di simulasi. Baik, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara mensimulasi lereng high wall dan juga lereng low wall menggunakan software Slide 6.0. Oke, jadi dari penampang geoteknik yang telah diberikan, kami memotong lereng ke dalam lereng high wall dan juga lereng low wall. Lereng high wall adalah lereng yang berlawanan arah dengan dipping, kemudian lereng low wall adalah lereng yang setara dengan dipping batuan. Oke, kami melakukan beberapa simulasi untuk high wall, yaitu dalam beberapa kondisi. Yang pertama ada ketinggian 40 meter, kemudian ketinggian 60 meter, dan kemudian ketinggian 80 meter. Lalu ada juga dengan sudut 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, dan 45 derajat. Kemudian ada juga kondisi kering atau dry, kondisi saturated, dan juga kondisi dewatering. Kemudian kami juga melakukan simulasi dalam kondisi statik dan pseudostatik. Oke. Untuk melakukan simulasi, kita motong lereng sesuai ketinggian 40. Di sini saya mengambil sampel salah satu contoh dengan ketinggian 40 dan suhu 30 derajat. Kami memotongnya menggunakan
tools expand atau sering eksternal, kemudian kami potong. Dan kemudian pertama untuk kondisi dry, kami melakukan analisis. Caranya adalah dengan kami menggunakan metode yang telah kami tentukan, yaitu Janbu dan juga Morgenstern Price. Jadi yang lainnya kami tidak centang. Kondisi general kami untuk high wall buat right to left, itu saja yang diganti. Kemudian oke. Lalu kita buat grid, yaitu melalui add grid, dan akan jadi gridnya begini, disesuaikan dengan lerengnya. Kemudian limit jangan lupa diubah, move limit ke arah high wall, limit satu di sini dan limit satu lagi di sini. Oke, kemudian setelah itu kami melakukan analisis dan compute. Setelah compute, oke, lalu analisis lagi, kita melakukan interpret. Oke. Setelah melakukan interpret tadi, maka akan dihasilkan nilai Fs dari lereng high wall ini. Nah, nilai Fs-nya adalah 2,234 untuk metode Janbu, dan di sini bisa diganti metode Morgenstern Price 2,424. Itu adalah hasil dari analisis. Nah, untuk kondisi lainnya, untuk kondisi saturated, kami menggunakan water table, yang dimana saturated berarti fully saturated. Seperti ini kondisi fully saturated. Dan oke, setelah selesai, ini adalah kondisi saturated, kami melakukan kembali analisis seperti tadi. Nah, untuk kondisi dewatering, kami melakukannya yaitu membuat setengah dari tinggi, yaitu 40 meter, kira-kira di sini 20, seperti ini. Di sini, dan ini tidak boleh menyentuh permukaan agar tidak terjadi banjir pada lereng tambang. Seperti ini kira-kira untuk kondisi dewatering. Ya, oke. Nah, untuk kondisi pseudostatic, yang dimana ada koefisien gempa, kami melakukan memasukkannya ke dalam loading seismic load. Kemudian horizontalnya kami seperti kesepakatan kami memakai 0,0245. Kemudian oke, maka akan muncul di sini. Ya, oke. Kemudian analisis dilakukan seperti biasa, compute, dan juga setelah itu interpret. Maka akan muncul hasilnya seperti ini, yang kemudian hasilnya akan masukkan ke dalam tabel sudut dan tinggi dan kondisi amatiran gempa pada lereng high wall dan juga pada lereng low wall. Untuk simulasi low wall agak sedikit berbeda. Untuk simulasi low wall kita melakukannya hanya dengan satu ketinggian dan satu sudut. Kenapa? Karena kita langsung mengambil ketinggian dan sudut untuk low wall yang optimum. Nah, ini juga selain itu pertimbangannya adalah juga dengan menyesuaikan dengan sudut dan ketinggian dari lereng high wall yang paling optimum juga, sehingga didapatkan seperti ini yang nanti akan menjadi desain rekomendasi lelek. Nah, untuk low wall agak sedikit berbeda dalam analisis, yaitu kita ke project setting, yang diubah adalah failure direction ke left to right. Kalau tadi right to left itu untuk high wall. Terus oke, lalu juga bidang gelincir, di mana di surface options kita ubah ke dalam non circular. Kenapa? Karena bidang gelincir pada low wall itu tidak circular, melainkan biasanya planar, dikarenakan mengikuti kontak antar lapisan, yaitu ini. Nah, untuk metodenya tidak ada metode grid, kita pilih metode auto define search. Kemudian oke, lalu kita lakukan analisis compute dan interpret seperti tadi pada high wall. Baik, sekarang saya akan membahas tentang hubungan slope dengan nilai faktor keamanan atau FS. Nah, saya mengambil dua sampel, yaitu yang pertama ada sampel lereng high wall tinggi 60 meter, kondisi dry menggunakan metode Morgenstern Price, dan satu lagi tinggi 80 meter, kondisi dry menggunakan metode Janbu. Nah, dari kedua grafik ini rata-rata sama, melihat kemiringan lereng atau slope yang semakin tinggi itu menunjukkan nilai faktor keamanan semakin rendah. Demikian juga pada sampel yang satu lagi. Sampel ini juga berlaku untuk semua, karena saya sudah melihat datanya, di mana berarti intinya adalah semakin tinggi slope, maka semakin kecil faktor keamanannya. Gitu.
Selanjutnya ada hubungan kondisi muka air tanah dan beban gempa terhadap nilai Fs. Ini adalah grafik yang saya ambil dari 2 sampel juga, di mana dari grafik ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan yang paling aman, nilai Fs yang paling tinggi, yaitu adalah kondisi dry static, di mana kondisi kering dan juga tanpa beban gempa. Kemudian selanjutnya yang paling aman selanjutnya adalah kondisi dry pseudostatic, kemudian kondisi dewatering static, kemudian kondisi dewatering bisa static, dan yang paling tidak aman adalah kondisi saturated, di mana full saturated, full muka air tanah sampai atas, dan yang paling rendah yaitu saturated pseudostatic, di mana sudah muka air paling tinggi, kondisi gempa juga ada. Selanjutnya adalah perbandingan antara metode Janbu dan metode Morgenstern-Price. Nah, ini ada beberapa sampel yang kami ambil, di mana dari semua grafik ini menunjukkan yang warna biru itu adalah metode Janbu. Ini bahwa metode Janbu itu selalu lebih rendah dari metode Morgenstern-Price. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa metode Janbu selalu paling pesimistik dari antara metode lain. Ini menjadi alasan kami memilih metode Janbu, dan juga metode Janbu populer dan sering digunakan di kalangan geoteknik. Yang tertera di dalam layar yaitu adalah desain lereng tambang yang telah kami rekomendasikan berdasarkan hasil simulasi. Untuk lereng high wall, kami merekomendasikan membuatnya dengan ketinggian 60 meter dan sudut 45 derajat. Alasannya adalah desain lereng tambang ini telah mencakup 3 lapisan batu bara yang ingin digali untuk bahan tambang. Dan juga nilai Fs yang didapat dari hasil perhitungan dengan desain seperti ini masih dikategorikan sebagai lereng yang aman untuk tambang. Demikian juga untuk low wall, kami merekomendasikan ketinggian 60 meter dan sudut 30 derajat dengan alasan yang sama dengan high wall, dikarenakan sudah mencakup 2 lapisan batu bara yang ingin digali, dan juga tidak banyak lapisan terbuang di bawah. Dan juga nilai Fs masih dikategorikan sebagai lereng yang aman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lereng berundak yang disimulasikan pada penelitian kali ini. Nah, kebutuhan lereng berundak ialah untuk mengurangi nilai Fs, di mana sebenarnya pada penelitian kali ini untuk beberapa keadaan seperti keadaan dry di kedalaman 40 sampai 80 itu cukup tinggi nilai Fs-nya, atau bisa dibilang sangat stabil lerengnya. Nah, untuk keadaan saturated dan dewatering pada beberapa kedalaman, contohnya 60 sampai 80 di sudut yang tinggi seperti 40 derajat sampai 45 derajat, ternyata ditemukan bahwa nilai Fs-nya itu kritis sampai tidak stabil lerengnya. Nah, untuk itu dibutuhkannya simulasi membuat undakan di lereng pada penelitian kali ini. Nah, pada bagian lereng itu ada 2 bagian, yaitu high wall dan low wall. High wall itu ialah yang berlawanan dengan arah dip perlapisan lapangan penelitian, dan low wall ialah bagian lereng di mana dia itu searah dipping perlapisan. Nah, untuk lereng high wall dalam membuat undakan, kami menggunakan single slope, di mana single slope ini menggunakan data SMR GT05. Nah, kenapa saya memakai GT05 di high wall? Saya mengasumsikan high wall itu berada di posisi pemboran GT05. Untuk itu saya memakai SMR GT05. Walaupun sebenarnya data GT05 tidak jauh beda, dengan korelasi yang kami lakukan di setiap perlapisannya mendapatkan sudut single slope yang tidak jauh beda di setiap lapisannya. Seperti itu. Nah, seperti ini kira-kira geometri lereng yang didapatkan menggunakan data SMR di atas. Data SMR ini ialah data yang terkecil dari setiap korelasi perlapisannya. Nah, jadi kan data SMR ini setiap runningnya. Nah, dari setiap runningnya itu bisa satu lapisan lebih dari satu running. Nah, kami mengambil nilai yang terkecil dari ketiga metode SMR yang kami gunakan, seperti itu.
Nah, didapatkan geometri lereng seperti ini. Nah, dapat dilihat saya mensimulasikannya menggunakan dua metode Janbu dan Morgan. Seperti itu. Didapatkan hasil Fs untuk lereng berundak dalam keadaan dry pseudostatik dengan tinggian 59 meter ternyata sudah cukup stabil, di mana pada saat simulasi keadaan pseudostatik di 59 meter itu tuh dengan kemiringan yang cukup tinggi seperti 45 derajat, dia itu sudah cukup kritis atau stabil, tapi juga nilai stabilnya cukup masih bisa dibilang kritis seperti itu. Nah, untuk Fs lereng 59 meter saturated, nah ternyata di metode Janbu dia sudah masih masuk ke dalam kondisi kritis, tetapi nilainya tidak sekecil sebelumnya, yaitu di bawah Fs di bawah 1. Nah, pada metode kali ini, di metode Janbu, setelah lereng dibuat berundak itu didapatkan hasil 1,139, di mana dengan probabilitas kelongsorannya itu pasti lebih rendah daripada sebelum dibuat undakan, seperti itu. Nah, untuk lereng low wall digunakan SMR GT03. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ternyata datanya juga tidak jauh beda, karena memang data kedua bor ini ialah korelasi yang bisa dibilang dari mekanik batuan juga pasti tidak jauh beda di kedua bor tersebut. Nah, sama saya mensimulasikannya, ada Fs single slope-nya juga, di high wall juga ada, seperti itu. Nah, didapatkan hasil overall slope pada kondisi dry, Janbu itu sudah sangat tinggi 2,1 dan Morgan 2,25. Nah, seperti ini desain lereng undakan yang menyambung dari low wall sampai high wall yang kami simulasikan, seperti itu. Nah, lanjut kepada kesimpulannya. Pada penelitian kali ini, ternyata menurut GSI itu grade batuannya itu extremely weak sampai medium strong. Menurut Hook and Brown 1980. Ini membaca dari nilai UTS yang ada, seperti itu. Nah, klasifikasi RMR juga sudah masuk ke dalam kelas sedang dari kedua data bor untuk lapangan penelitian kali ini. Pada bagian high wall dilakukan simulasi sebanyak 144 kali dengan rincian 72 Janbu dan 72 Morgan Stand Price. Seperti itu, Fs yang didapatkan juga cukup beragam. Nah, pada lereng low wall kami melakukan simulasi dengan sudut yang sudah diajukan dari high wall, seperti itu. Nah, pertimbangan dalam merekomendasi geometri lereng ialah lapisan batu bara. Jadi, kami merekomendasikan dengan simulasinya batu baranya itu terambil, jadi tidak perlu sampai 80 meter, karena di mana menurut kami itu sia-sia, karena yang ingin diambil di sini ialah batu bara. Nah, oleh sebab itu kami merekomendasikan lereng high wall optimum yaitu 60 meter dan sudut 45 derajat, dan lereng low wall tinggi 60 meter, sudut 30 derajat. Nah, jadi lereng yang pada bagian low wall itu lebih kecil daripada lereng high wall. Itulah hasil dari simulasi kami pada penelitian kali ini. Gitu. Demikian proses pengolahan data untuk menganalisis kestabilan lereng dan geomekanika pada lapangan X. Mohon maaf bila kami ada kesalahan dalam menjelaskan proses pengolahan data ini. Terima kasih telah menonton.